ada 3 golongan pada zaman sekarang yang bisa diakui sebenar-benarnya mengikuti ideologi Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah Asy'ariyah. Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah atau metode yang kita ikuti saat ini. Kebanyakan yang diikuti oleh orang Sunni Indonesia memiliki paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka kiblatnya ke Asy'ari. Apa itu Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah? Yaitu sebuah ideologi Ahlussunnah wal Jamaah yang bersanad dari Abu Hasan al-Ansyari, yang kemudian bersanad ke Abu Musa al-Ansari, sahabat Rasulullah SAW. Jelas ya, Abu Hasan al-Ansari memiliki sanad ke Abu Musa al-Ansari, yang Abu Musa al-Ansari merupakan sahabat Rasulullah. Jadi melihat secara langsung apa yang dilakukan Rasulullah, bagaimana kaidah sesuai Rasulullah, kemudian diajarkan kepada Sayyidina Hasan al-Ansari dan menjadi imamnya, membentuk sebuah ideologi Asy'ariyah. Nah, pemahaman Al-Asy'ariyah itu apa? Nah, pemahamannya adalah meluas, meyakini bahwasanya Allah mutlak, mengikuti Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah dan juga Ahlul Bait, dan berakidah salah satu dari 4 mazhab. Berakidah dari salah satu 4 mazhab. Nah, 4 mazhab itu siapa? Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Alhamdulillah kita sekarang mengikuti satu mazhab, mazhab Imam Syafi'i. Nanti akan kita bahas masalah mazhab insyaallah. Kemudian yang kedua dari suatu golongan tersebut, tadi ada 3. Yang kedua Al-Maturidiyah. Al-Maturidiyah yang kembalinya ke Abu Mansur al-Maturidi. Sanadnya kembali ke Abu Mansur atau al-Maturidi, yang kemudian juga naik hingga sanadnya menyambung kepada Rasulullah. Nah, kebanyakan ini diikuti oleh orang-orang yang dari di Timur Tengah yang memiliki ideologi Ahlussunnah wal Jamaah al-Maturidiyah. Beda dengan kita, agak sedikit berbeda. Mereka juga memahami konsep Ahlussunnah wal Jamaah yang kita sebutkan, akan tetapi ada tambahannya. Mereka mentakwilkan sebuah Al-Quran berdasarkan akal. Beda. Kalau dengan kita harus dengan tafsir yang jelas. Jadi kita membaca Al-Quran nggak bisa langsung maknanya seperti ini. Oh berarti Inna Allah hafiz sama Allah di langit. Benar Allah di langit? Allah bisa sama. Allah mawjud fi kulli makan. Allah ada. Allah mutlak, besar, tidak ada, tak terfikirkan pun dalam otak kita. Allah laisa fis sama. Bagaimana Allah bisa di langit? Bahkan ada beberapa ulama yang mengatakan kalau meyakini bahwasanya Allah fis sama, Allah di langit, naudzubillah kafir. Ada beberapa ulama yang mengatakan seperti itu. Walaupun kita nggak boleh mengafirkan orang. Allah ada mewujud di kulli makan. Bagaimana Allah fis sama? Bukan. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti sesuatu. Kita tidak bisa memikirkan. Allah besar, Allah agung, tak punya tangan, tak punya mata. Kalau ada yang mengatakan dalil dapat pandangan dari Allah, bukan berarti Allah memiliki mata kemudian melihat kita. Ada berada di genggamannya Allah, bukan berarti Allah memiliki tangan kemudian jiwa kita ada di genggamannya. Tidak seperti itu. Itu bahasa kiasan yang kemudian butuh sebuah tafsir, di mana tafsir itu akan diterbitkan oleh para ulama-ulama yang kompeten dalam bidang ini. Kalau kita mengaku sebagai orang awam atau apa-apa, tentunya kita harus berkiblat kepada ulama yang dimana mereka paham betul dalam konsep mereka, kemudian bersanad kepada Rasulullah. Jadi nggak mungkin kita mau langsung mengikuti Rasulullah. Kita nggak menemui Rasulullah langsung. Jadi kita harus mengikuti dengan sanad-sanad tadi. Nah, kemudian dari tersebutlah muncul 3 golongan yang diakui sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama Asy'ariyah tadi, yang sanadnya kembali kepada Abu Hasan al-Ansyari. Kemudian Al-Maturidiyah, yang sanadnya kembali kepada Abu Musa al-Maturidiyah. Kemudian yang ketiga, ini terbaru,
terbaru. Sebenarnya yang diakui dalam kitab Adilah Ahlussunnah wal Jamaah ini cuma Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Waqad dana saraha dan muslim al-Imamani Abu Hasan Al-Asy'ari wa Abu Mansur Al-Maturidiyah wa minhum tabi'un. Dan dari mereka termasuk dari Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ada tambahan sendiri kalau orang lain mengatakan ada terbaru yaitu Athariyah, sebuah ideologi yang muncul dari salah satu ulama Ahlussunnah wal Jamaah yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Ideologinya apa? Sama, mengakui bahwasanya Rasul Allah kabir, Allah mutlak, sempurna, tak kurang sedikit pun. Kemudian mengikuti Rasulullah dan tadi yang kita sebutkan. Dan tambahan satu, tak diwajibkan mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Jadi bebas dia mau pakai mazhab ini, mau pakai mazhab itu, mau pakai mazhab dari 4 itu bebas. Yang penting mereka meyakini tersebut. Nah, padahal Imam Ahmad bin Hanbal termasuk salah satu dari 4 mazhab tersebut. Yang terakhir yaitu mazhab Hanbali. Ya, dari sini paham ya Ibu?